sebelum sendalnya itu dilepas langsung menginjak di tanah. Rahayu, 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 digedruk pakai kaki kiri 3 kali. Bapak angkasa, ibu bumi, nini amung, kaki amung sing momong jiwa ragaku. Rewangono apa sing dadi panyuwunku iso dikabulno marang sing kuwasa. Malam Bude. Rahayu. Rahayu. Sugeng dalu Bude. Nggih. Matur sembah nuwun sampun dipun tampi ten Sami-sami. Ini Bude untuk mengawali obrolan pada sore hari ini Bude. Bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan spiritual Bude Rahayu. Monggo Bude segede mawon. Ya. Perjalanan spiritual saya seperti pada umumnya ibu-ibu pada umumnya. Dari dulu waktu saya kecil itu dari leluhur saya, mbah-mbah saya itu bukannya mengajari, tapi saya mengikuti beliau karena mbah-mbah saya dulu itu di warung itu kebiasaannya itu saya lihat. Saya belum pernah diajari, cuma saya melihat sendiri. Dari dimasak di dapur itu mbah saya itu suka ngasih sesajen. Sajen itu artinya kan sastra jenda. Itu simbol hidup berupa beras kuning, simbol kehidupan itu loh untuk kita mengingat ke pencipta alam semesta supaya mengiringi kita bekerja. Gusti Allah itu yang menciptakan alam semesta itu supaya kita bisa bersinergi dengan semesta. Jadi waktu memasak itu saya juga pertama meminta pada Yang Maha Kuasa supaya dilancarkan dari mulai kita cara memasak supaya nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa. Terus itu juga ini kalau kamu supaya nggak ribet kayak gitu, kamu bicara soalnya semua yang di alam semesta itu semua itu energi. Semua energi. Jadi kamu ngomong ke diri sendiri gitu ya, kayak kompor sama ngomong sama dapur, monggo ayo kita bekerja sama supaya apa yang kita lakukan itu nggak ada gangguan kayak gitu. Terus mbah saya itu juga karena di warung itu ya sehari-harinya itu dulu kalau buka warung itu ada mantranya, kayak ada mau berangkat ke warung itu juga ada supaya semuanya lancar itu nun sewu ya, kayak semua itu pakai mantra, nggak diajari tapi saya itu mendengarkan. Nun sewu kayak dari baju gitu ya supaya nggak ada gangguan dari makhluk-makhluk di luar. Itu kalau dari mbah saya itu saya disuruh pakai baju dalam yang dibalik gitu. Itu terus itu nanti ada mantranya sendiri. Dari saya waktu kecil itu ya alhamdulillah kayak daya ingat saya itu kuat. Pakai baju mbah saya ngomong itu saya ikuti. Saya belum bisa nyatet itu saya dengarkan aja. Kayak gini, saya share ya, ini nggak apa-apa biar semua tahu. Sebelum pakai nun sewu celana dalam itu dibalik itu didoakan dulu. Pakai mantra Jawa. Pakai mantra Jawa. Celana dalam dibalik dibaca. Nini bayan kaki bayan, ono gawe dudu gawe. Ono sejo ora tumeka ora tumawa.
kosok bali badan luar, kosok bali badan luar, kosok bali badan luar. Ditiup 3 kali, hus ditiup gitu ya. Nanti belum dipakai, mau keluar dari pintu depan itu dipakai. Nanti berangkat keluar rumah itu baca doa juga, baca mantra juga. Bismillahirrahmanirrahim. Seluman selumun selamat, seluman selumun selamat, seluman selumun selamat. Gitu. Terus berangkat. Nanti kalau di keluar rumah itu ya ada lagi mantranya. Ada mantra lagi. Iya. Dilepas. Sebelum sendalnya itu dilepas, langsung menginjak di tanah. Rahayu, 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 digedruk pakai kaki kiri 3 kali. Bapak angkasa, ibu bumi, nini amung, kaki amung sing momong jiwa ragaku. Rewangono apa sing dadi panyuwunku iso dikabulno marang sing kuwasa. Yaitu doanya nggih nun sewu. Kalau bahasa lain itu kan Gusti Allah itu kan menerima bahasa apa aja. Jadi kalau saya waktu kecil itu belum bisa ikut pengajian itu saya pakai doa itu. Itu saya niru leluhur saya. Berangkat kan dari warung saya rumah itu jalan gitu ya. Nanti buka warung itu ya pakai mantra Jawa juga. Assalamualaikum. Semar dasar gareng ngengkeng petruk celuk-celuk. Bagong kang nontongi, Srikandi kang ngedoli, Janaka kang nukoni. Brok kemroyok, bruk kemruyuk, brek kemriyuk. Teko kruyuk 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 laris daganganku saking kersaning Allah. Itu ditepuk 3 kali. Gitu. Jadi itu semua itu pakai mantra. Jalan pakai mantra. Tapi kalau saya ketemu orang ya cuma senyum, jangan sampai ngomong. Itu gitu katanya. Saya turuti aja, saya belum tahu ini harus gimana waktu dulu itu ya. Sekarang setelah ada era digital ini saya baru tahu di medsos itu ya. Ternyata memang memang ada. Jadi itu saya dapat validasi itu ya di medsos sekarang itu. Terus saya buka warung itu ya, di itu siram. Itu juga ada lagi kalau ini serba kearifan lokal kalau mbak saya itu ya. Dari rumah itu non sewu lagi ini bahasa dalam ya. Itu air celana dalam itu direndam yang semalam dipakai itu ya. Itu airnya disimpan buat nyiram depan itu. Tujuannya untuk apa Bu? Katanya ini ya, kata mbak saya sekarang tervalidasi di era digital itu ya. Itu untuk menghalau ini negatif itu kan kadang ada orang yang suka ini kok warungnya rame, warung kayak ini. Lah itu untuk mengusir supaya energi negatifnya itu kita udah ternetral sama air itu. Disiram itu ya. Terus gitu udah disiram. Yang depan itu mereka tadi udah disemar dasar itu, udah nyalakan kompor itu juga non sewu sama penunggu yang ada di situ, sama semesta, sama itu. Jadi saya waktu buka itu diam sejenak itu ya, meditasi sebentar berapa menit itu. Kadang kan sudah orang ada nungguin itu ya, nggak enak itu. Ya saya sempatkan sebentar, kira-kira berapa menit itu. Nanti kalau kadang buka belum ada orang, saya juga jalan-jalan. Kalau bahasa sekarang itu sun gazing. Kalau dulu mbak saya makanya nggak bisa itu jam 6 itu sudah ada di warung. Soalnya sekarang saya lihat, berarti matahari saya lihat di warung itu jam 6. Pas di atas kita bisa menatap itu loh. Itu nanti kita sudah minta sama Tuhan, penguasa alam semesta, sama orang-orang sekitar itu otomatis kita nanti dikabulkan. Jadi mintanya udah nggak macam-macam, sendiri aja, kearifan lokal. Mbah saya dulu gitu. Sampai sekarang itu saya baru tahu, berarti itu benar mbah saya. Kalau jam 6 itu kan matahari pas di sana, kita buka warung, kita meminta pada Tuhan yang Maha Kuasa sama alam semesta. Sekarang itu saya baru
dapat validasinya itu sekarang. Kalau dulu tuh kenapa ya kok harus jam ini, jam ini. Iya. Ternyata Kadang-kadang mbak di saya, dalam hati Ibu iya, kok harus jam 6. harus Nah, jam 6, bisa nggak bisa. berarti Terus sampai nyapu. sekarang masih Budi praktekkan gitu dari Malah sekarang saya sudah dapat validasinya itu, oh berarti gini ya, benar kata mbak saya dulu. Kenapa harus jam 6 kok nggak jam ini, jam itu. Ternyata jam 6 ketika kita sudah menyapu, menghadap sana kita bisa minta pada Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta. Sama semesta juga penunggu yang di warung, orang-orang makhluk-makhluk di sekitar kita itu semua itu kayak apa mendukung gitu. Pantesan warungnya Budi rame. Alhamdulillah. Iya Budi, tadi kan disinggung di Budi bahwa sebetulnya Sang Pencipta itu kan bahwa sokonya kan dengan nerimo kan. Iya. Soalnya sekarang ini apa yang ada di dalam masyarakat kita itu katanya kalau nggak doa pakai bahasa asing katanya kan nggak ampuh kan seperti itu. Dan kalau tadi Budi kan Bahasa apa aja itu orang bahasa. Jawa kan sebetulnya kan juga ampuh juga kan doanya kan. Iya. Soalnya kalau bahasa yang bahasa yang lain-lain itu kadang salah dikit itu beda arti. Betul. Kalau bahasa sendiri itu kan langsung diterima. Nah, ini sudah pembuktian ya Budi. Iya. Iya katanya kalau tulisan gini lain itu artinya lain lah. Kita cari yang enak aja. Karena Tuhan tuh maha sekalinya tahu bahasa apa aja. Saya lebih suka bahasa sendiri. Bahasa lokal Budi. Bahasa lokal. Setelah Karena itu, juga semua itu hidup di tanah Jawa. Iya. Gitu. Iya. Kadang saya pribadi Budi, kalau kita amati masyarakat kita ini kan gimana ya, sudah mungkin saking lamanya terdogma dengan ajaran-ajaran asing Budi. Iya. Ketika ada orang Jawa yang mempunyai kelebihan kan sudah dianggap kelek kan gitu loh. Istilahnya itu dukun kan seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau orang asing punya kelebihan katanya mukjizat. Nah, ini perlu disembah dan juga seperti itu Budi. Pandangan Budi terkait orang-orang Nusantara khususnya orang Jawa yang sudah terdoktrin dengan ajaran luar gitu. Apa yang harus kita lakukan Budi agar mereka ini kembali ke ajaran lokal lagi? Ya kalau saya itu karena dia belum tahu ya monggo dilihat aja. Tapi kita nggak bisa, kita ngeyel. Kamu harus gini karena dia belum tahu. Ya caranya ya gimana ya dilihat aja. Kalau saya nggak bisa terus kamu harus gini, ini ajarannya gini. Karena dia belum tahu mesti ngeyel dong. Jadi kalau saya sekedar yang saya tahu, saya sharing. Kalau baru nerima, oh ya monggo. Kalau nggak nerima ya perlahan-lahan pasti tahu. Soalnya kita di Jawa, jadi nggak perlu kita ngeyel. Ini ajarannya Pak RT, nggak bisa orangnya gitu. Tadi sebelum baca mantra leluhurnya kan sering buat sajen gitu. Nah itu kalau orang Jawa kan wajib gitu, jadi sajen. Dan mungkin orang-orang Jawa dulu kalau tahu kekuatan sajen itu kan mungkin nggak kayak sekarang ya. Sajen dianggap iya karena sesat, belum tahu. gitu Budi. Dianggap sajen itu makani setan dan sebagainya. Padahal orang dulu tanpa sajen doanya kan nggak bisa dikabulkan. Nah, ya itu kan sajen. Kelebihannya orang Jawa kan di situ dulu Budi. Saya tinggal sajen diguyu gitu. Enggak, ini biar banyak. Ada yang enggak pakai yang sajen yang ditendang itu, orangnya kenapa itu ya, yang di mana? Nah, di itu. Lumajang dulu itu. Itu karena belum tahu. Ya perlahan-lahan nggak bisa. Ini orang dipaksa itu nggak bisa, perlahan-lahan. Orang teman saya itu kemarin ini ya barusan tadi itu kan fanatik gitu ya. Itu tadi nggak mau pakai sajen. Terus kemarin itu ada yang gimana ya, kayak diingatkan itu ada kemasukan gitu ya. Terus tadi makanya saya ke situ. Ya nuruti pakai apa? Wong
sajennya itu ya enggak pakai kemenyan, enggak apa. Sajen itu kan dari beras yang ditakir apa itu kan makna apa, simbol itu kan Sasajendra yang hidup itu loh, simbol hidup. Iya. Terus akhirnya ya mau. Itu kan soalnya tadi tempatnya itu dekat laut, dekat kali. Kesurupan. Iya, bukan kesurupan orang. Kalau saya bilang ya enggak kesurupan, ya cuma takut ini sendiri. Dengan dirinya sendiri gitu. Terus tadi ya udah apa saya bikinkan itu yang apa? Ya, terus orang-orang situ, ini pakai apa Mbak? Biasanya itu ada beras, ada bunga 3 itu loh, bunga kantil, bunga merah, enggak apa-apa. Terus ya udah normal, enggak apa-apa. Soalnya tadi yang punya hajat itu orangnya fanatik gitu.